dipersembahkan oleh Anda kembali bersama kami dalam spesial dialog. Pak Nur, tadi Pak Jumala mengatakan ini konferensi Asia Afrika bukan sekedar mengenai romantisme sejarah, tapi merayakan nilai dalam politik luar negeri. Ini kaitannya dengan Palestina seperti apa? Pertama, pada 1995, Indonesia bersama Birma, bersama Ceylon, Sri Lanka, bersama India, Pakistan, itu melaksanakan Bogor Conference dan kemudian diikuti dengan Asia Afrika 1995. Itu bukan satu sikap politik luar negeri yang sungguh luar biasa. Pada ketika dunia masih belum betul memperjuangkan kemerdekaan sesama negara. Pada ketika ini benar itu, ini bukan nostalgia, tapi bagaimana memperkuat strategic partnership di antara Asia Afrika yang dicerminkan juga dengan selatan. Pada ketika ini memang sorotan pada kegiatan politik luar negeri terhadap kemerdekaan negara-negara yang tersisa itu memang Palestina. Jadi harapan dari Palestina terhadap Asia Afrika yang dilakukan acaranya pada April ini itu sangat besar, terutama terhadap Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia. Beberapa hal yang mereka tidak mengharapkan sebetulnya di luar dari dukungan politik untuk mereka penuh. Bahkan kesan saya kegiatan-kegiatan masyarakat kita yang sangat keras sekali keinginan untuk membantu Palestina dalam bentuk donasi dan sebagainya, itu bukan hal yang diharapkan oleh rakyat Palestina kan. Karena situasi negara itu sendiri secara ekonomi kalau kita pergi ke sana itu cukup baik. Tapi lebih dari support untuk bisa menunjukkan kepada dunia bahwa Palestina itulah negara yang memang harus merdeka, terutama seperti tadi adalah di kalangan ASEAN sendiri. Ini bukan sesuatu yang mudah. Di samping memang membuat peringatan, pun langkah-langkah strategis untuk Indonesia mengambil satu sikap dalam membuat deklarasi Palestina itu harus demikian kuatnya supaya apa yang kejadian tahun 1995 terulang pada tahun 2015 di mana Indonesia leading dengan beberapa negara lainnya. Oke, Pak Jumala, ini tadi ada nilai-nilai seperti non-aggression dalam KAA. Ini kan ada non-aggression, non-intervention, independensi, dan juga anti-kolonialisme. Sebuah nilai-nilai yang sangat luar biasa seperti itu. Ini untuk menempatkan Indonesia ataupun peran Indonesia dalam negara-negara Asia Afrika sendiri bagaimana, Pak Jumala? Sebenarnya Indonesia dengan segala kontribusinya terhadap deliberasi internasional di dalam pengukuhan nilai-nilai hubungan luar negeri yang seperti saya sebut tadi, Indonesia sebenarnya mempunyai kredensial, mempunyai quote-unquote tiket untuk berbagi, untuk berkontribusi dalam ide dan gagasan. Katakanlah seperti ketika ada suatu negara menghadapi suatu kekisruhan atau kekacauan politik akibat tarik-menarik dari dua kekuatan besar. Seperti juga pada saat Perang Dingin. Indonesia yang mempunyai kredensial sebagai negara pionir yang mencanangkan secara internasional bahwa anti-kolonialisme dan non-intervention dan respect the territorial integrity sebenarnya bisa memberikan semacam dukungan moral, dukungan politik dan gagasan bagaimana sebaiknya suatu negara menempatkan diri atau memposisikan dirinya di dalam tarik-menarik dua kekuatan besar. Karena justru pada saat tahun 55 itulah Indonesia bersama dengan negara-negara anggota founding fathers dari Asia Afrika berani dengan tegas mengatakan bahwa ketika ada kekuatan besar kami independen. Kami tidak berpihak kepada pihak manapun. Kami adalah suatu kelompok negara yang anti kolonialisme, tidak mau ikut ke kiri dan tidak mau ke kanan. Independensi kemandirian inilah nilai yang harus di-share, yang harus dikembangkan, yang bisa dikembangkan Indonesia sebagai aset for diplomacy. Jadi dimensi kemandirian di dalam konferensi Asia Afrika dulu bisa dijadikan semacam
aset for diplomacy bagi Indonesia dalam berkiprah dalam politik internasional. Baik, Bapak-Bapak, seperti biasa kita harus tahan dulu perbincangan karena kita akan ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa, jangan kemana-mana, spesial dialog akan kembali sesaat lagi.